Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dilia dari kelas BPIA. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental, di mana di sini saya akan menerangi mengenai gangguan kesehatan mental, yaitu skizofrenia. Apa itu skizofrenia dan bagaimana cara penyembuhan dari skizofrenia? Pada umumnya, kebanyakan masyarakat atau orang-orang jika mendengar kata skizofrenia, mereka langsung beranggapan atau berpikir pada suatu karakter fiksi, yaitu Joker, di mana karakter fiksi Joker ini sering dikenal dengan karakter yang jahat dan berbahaya. Dan orang-orang yang menderita skizofrenia ini mereka sering kali dicap atau dianggap gila, tidak waras. Nyatanya, stigma ini tidak menggambarkan atau menyatakan secara jelas mengenai skizofrenia itu sendiri. Mengapa? Karena orang-orang yang menderita skizofrenia itu mereka memiliki gejala yang berbeda-beda. Adapun gejalanya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama gejala positif, yang kedua gejala negatif, dan yang ketiga itu gejala kognitif. Di sini saya akan menjelaskan dari ketiga gejala tersebut. Yang pertama yaitu gejala skizofrenia positif, di mana pada gejala ini terjadinya perubahan tingkah laku dan pikiran pada seseorang yang menderita skizofrenia tersebut, di mana penderita skizofrenia itu mereka akan berhalusinasi yang sangat tinggi, melihat atau mendengar, bahkan mereka bisa mencicipi sesuatu yang nyatanya itu tidak ada. Jadi penderita skizofrenia ini mereka seringkali berhalusinasi yang tinggi, seperti ada yang mengikutinya, seperti ada yang mengawasinya, atau bahkan mereka itu bisa mengira dinding itu berbicara kepada mereka. Yang kedua yaitu gejala negatif. Pada gejala skizofrenia negatif ini adanya timbul sikap apatis kepada lingkungan sekitar, dan mereka merasa hidup mereka itu hampa dan tidak ada motivasi apapun untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti untuk berkomunikasi atau untuk berbaur dengan lingkungan yang lainnya. Dan gejala yang ketiga yaitu gejala kognitif, di mana pada gejala ini sulit untuk dilihat, memang pada umumnya gejala ini menimbulkan kesulitan untuk menjalani suatu kegiatan sehari-hari. Nah, pada gejala kognitif ini yang paling sering terjadi pada penderita skizofrenia itu sendiri yaitu sulitnya untuk berkonsentrasi. Jadi penderita skizofrenia itu sulit untuk berkonsentrasi. Seseorang itu sendiri dapat dikatakan mengalami atau mempunyai gangguan mental skizofrenia ini apabila mereka mengalami dari ketiga gejala tersebut, dan dari gejala-gejala tersebut itu timbul atau memiliki dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada masyarakat kita sendiri, para penderita skizofrenia itu mereka sering dikucilkan di lingkungan mereka, dijauhi, bahkan seringkali dicap gila oleh orang-orang sekitar. Jadi kebanyakan biasanya dari seseorang yang menderita skizofrenia itu karena mereka sulit untuk mengontrol diri mereka saat skizofrenianya kambuh, jadi kebanyakan dari penderita itu seringkali disisihkan atau bahkan sampai ada yang dipasung. Adapun faktor yang dapat meningkatkan resiko dari skizofrenia itu sendiri ada 3. Yang pertama itu ada faktor keturunan, faktor komplikasi saat kelahiran, dan juga ada cedera otak. Jadi dari ketiga faktor ini dapat menyebabkan terjadinya resiko skizofrenia. Dan juga ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kambuhnya atau terjadinya lagi skizofrenia itu
seperti stres yang berlebihan, terus itu penggunaan narkoba atau obat-obatan yang terlarang, itu juga dapat memicu atau meningkatkan kembali gejala atau bahkan skizofrenia itu sendiri. Sayangnya dari masyarakat kita sendiri itu mereka kurang memahami atau kurang mengetahui dari skizofrenia itu sendiri. Jadi untuk penderita penyakit skizofrenia itu sendiri kan, skizofrenia itu sendiri itu tidak diketahui dengan pasti apa penyebab dari skizofrenia itu sendiri. Jadi adapun hal yang dapat diperoleh oleh penderita skizofrenia itu sendiri seperti mereka mendapatkan perlakuan yang baik dari lingkungan sekitar mereka, mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari spesialis atau kedokteran jiwa atau psikiater. Terus itu mereka juga dapat dibantu oleh obat-obatan guna menekan atau mengurangi dari gejala skizofrenia itu sendiri. Dan juga cara untuk pencegahan dan penyembuhan dari skizofrenia itu sendiri, yang pertama itu mematahkan stigma masyarakat mengenai penderita skizofrenia itu bahwa mereka itu bukan orang gila. Jadi perlunya edukasi kepada masyarakat sekitar mengenai skizofrenia itu seperti apa. Jadi dengan adanya edukasi kepada masyarakat mengenai skizofrenia dan mematahkan stigma bahwa penderita skizofrenia itu gila, itu dapat mencegah atau membantu para penderita skizofrenia itu untuk membantu mereka dalam proses penyembuhan dari skizofrenia itu sendiri. Karena tanpa ada dukungan yang kuat dari masyarakat sekitar ataupun orang-orang terdekat dari penderita skizofrenia itu, mereka akan sulit untuk melakukan proses penyembuhan karena mereka seperti merasa kurangnya kepercayaan diri untuk sembuh dari skizofrenia itu sendiri. Yang kedua itu memahami lebih jelas, lebih mendalam lagi mengenai skizofrenia. Yang ketiga itu mengonsumsi obat yang sudah dianjurkan oleh dokter. Hal ini dapat mencegah atau mengurangi dari gejala-gejala skizofrenia tersebut. Baiklah, mungkin ini penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.